Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Allah sebelum kita melakukan tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan hingga pagi hari ini. Kami sungguh bersuka cita atas apa yang Engkau anugerahkan untuk kami. Ya Bapa, hari ini bahwa kami akan melakukan tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami. Bahwa kami tidak mampu melakukannya tanpa kekuatan daripada-Mu. Olehnya kami mau mendengarkan firman Tuhan yang sungguh kami yakini adalah sumber kekuatan dan berkat bagi kami. Olehnya kami memohon, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini kita merenungkannya dengan tema persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat nas di atas menunjukkan komitmen sekaligus kualitas Rasul Paulus dalam mengikut Kristus. Apapun yang terjadi dan resiko apapun yang harus ditanggung, Paulus tidak pernah berubah sikap. Mengapa? Karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Seperti Pauluskah komitmen kita? Ataukah kita bahkan belum menghadapi aniaya dan penderitaan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya, sudah enggan mengikut Tuhan? Kita enggan menyediakan sedikit waktu untuk bersaat teduh, membaca Alkitab, kita tidak disiplin dan malas melakukannya. Sedangkan untuk menonton TV atau nongkrong dengan teman-teman, kita bahkan betah berlama-lama bila perlu sampai pagi. Ketika ditegur oleh firman yang keras, kita langsung tersinggung dan ngambek. Tidak mau ke gereja lagi, tidak mau bertugas, tidak mau melayani, tidak peduli sama sekali lagi dengan pelayanan gereja. Kita dihimbau untuk terlibat dalam seluruh kegiatan pelayanan. Bahkan kita menyiapkan 1001 alasan untuk menghindar. Adalah omong kosong jika kita berkata Kristus yang utama, jika tidak disertai tindakan nyata yang menunjukkan kita mengutamakannya dalam segala hal. Kita masih enggan melepaskan dunia dengan segala kenyamanannya. Saudaraku, Tuhan tidak ingin ada ilah lain di hadapannya. Kalau kita mau berkata melayani Dia, maka marilah kita layani. Kalau kita menyebut diri sebagai anak Tuhan, maka marilah kita mendengar taat kepada perintah Bapa kita. Mari kita tinggalkan segala mamon, segala persahabatan dengan dunia dan semua yang ada di dalamnya. Sekali lagi, Tuhan tidak ingin ada ilah lain di hadapannya. Sebab hal itu adalah perzinahan rohani. Firman-Nya menegaskan di Yakobus 4 ayat 4b sampai dengan ayat 4c. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Sekali lagi, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dengan kata lain saudara, sesuai dengan tema perenungan kita pagi hari ini akan firman Tuhan, maka segala hal apapun yang disebut atau berkaitan hal-hal duniawi, maka marilah kita kurangi akan hal itu. Syukur-syukur kita bisa melepaskannya.
Syukur-syukur kita masih bisa mengutamakan Tuhan daripada kongkong-kongkong dengan teman-teman. Tidak mudah menjadi pengikut Kristus, saudara. Tidak mudah. Kita berpikir jika kita mengikut Dia, perjalanan hidup kita akan enak dan semuanya baik, aman, lancar. Dan semua bisa semau kita. Tidak, saudara, tidak. Ada tanggung jawab besar berada di pundak kita, yaitu pikul salib dan memiliki kehidupan yang dalam tanda petik berbeda dengan dunia. Karena sebagai orang Kristen ini, kita ini adalah Kristus-Kristus kecil di bumi, yang artinya kehidupan kita harus benar-benar mencerminkan akan Kristus. Adalah anugerah dan sukacita tersendiri bila kita dipercaya Tuhan menjadi saksi-saksinya. Ini yang harus kita renungkan, saudara. Apapun itu, kita harus sampai kepada level ini. Jangankan presiden yang mempercayakan kepada kita sesuatu, gubernur saja, atau jangan gubernur deh, lurah saja, kepala lurah mempercayakan kepada kita sesuatu untuk mengurus di RT. Bukankah itu sudah sebuah kebahagiaan, keistimewaan tersendiri? Apalagi kalau dibilang misalnya gubernur atau presiden. Nah, ini bukan gubernur, bukan presiden, tapi Tuhan kita yang sudah memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita, yang sudah menjamin, memastikan keselamatan kita. Masakan kita tidak mau menganggap sebuah anugerah, sebuah sukacita bila kita dipercaya untuk menjadi saksinya? Inilah yang memacu Rasul Paulus tetap setia melayani Tuhan di segala keadaan. Ia tahu penderitaan yang dialaminya tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan kelak dalam kerajaannya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita sampai pada level itu. Ya, kita dapat membayangkan bahwa upah kita, kemuliaan kita yang akan diberikan, dianugerahkan kepada kita tidak sebanding dengan kesusahan, kerepotan, atau katakanlah penderitaan yang kita alami ketika kita melayaninya di bumi ini. Kiranya kita sampai pada level itu, sehingga segala kemuliaannya yang di sorga dapat kita terima dan alami, bahkan ketika bersama dengan Dia dalam kerajaannya kelak. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan pagi hari ini. Biarlah kami dapat membenci, bahkan membuang dalam diri kami untuk lebih bersahabat dengan dunia ini. Karena firman-Mu mengajar kami bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami selalu untuk taat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.